14 sampai 28 Ustaz ya. 14 sampai 28. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان Dia menciptakan manusia dari tanah kering seperti tembikar, dan dia menciptakan jin dari nyala api tanpa asap. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Tuhan yang memelihara dua timur dan Tuhan yang memelihara dua barat. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Ia membiarkan dua laut mengalir yang kemudian keduanya bertemu. Di antara keduanya ada batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Dari keduanya keluar mutiara dan marjan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Miliknyalah kapal-kapal yang berlayar di lautan bagaikan gunung-gunung. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Semua yang ada di bumi ini akan binasa, dan tetap kekal wajah Tuhanmu yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد إخوتي في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai kenikmatan yang Allah anugerahkan kepada kita. Di antara nikmat yang besar yang patut kita syukuri adalah nikmat kesehatan, adalah nikmat makanan dan rasa aman. Yang dengan tiga kenikmatan besar itu, seorang bisa melakukan berbagai amalan-amalan kebaikan
yang bermanfaat untuk kehidupannya setelah kematian. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man asbaha minkum aminan fi sirbihi, mu'afan fi badanihi, indahu qutu yaumihi, faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa seseorang yang di pagi harinya dia aman di tempatnya, tidak ada yang mengganggu, tidak ada yang mengancam, tidak ada yang mengintimidasinya. Mu'afan fi badani, dia sehat badannya, tidak ada yang dikeluhkan. Indahu qutu yaumi, dan dia memiliki makanan pokok untuk satu hari itu. Faka'annama hizat lahu dunya bihadzafiriha, maka seolah-olah dia telah mendapatkan seluruh kenikmatan dunia. Dan ingatlah bahwasannya kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan kepada kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Quran di akhir surat At-Takatsur, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Tsumma la tus'alunna yauma idzin 'anin na'im." Kemudian pada hari itu, yaitu pada hari kiamat, kalian benar-benar akan ditanya anin na'im, tentang kenikmatan-kenikmatan yang telah kalian rasakan. Maka semoga duduknya kita di majelis ilmu ini merupakan salah satu bentuk syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena kesyukuran itu meliputi 3 hal. Yang pertama adalah bersyukur dengan lisan, atau yang lebih awal lagi bersyukur dengan hati, yaitu seorang mengakui bahwa kenikmatan-kenikmatan yang dia dapatkan datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan semata-mata dari usahanya, dari jerih payahnya, tapi semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Allah sebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa ma bikum min ni'matin faminallah." Apa saja kenikmatan yang kalian rasakan, itu semuanya datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dia bersyukur dengan lisannya, yaitu dia menggunakan lisannya untuk memuji Allah Subhanahu wa taala dengan selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan ucapan alhamdulillah ini bukanlah ucapan yang sederhana. Ucapan ini ketika ditimbang di mizan pada hari kiamat, niscaya pahalanya sangat besar dan dia memenuhi timbangan kebaikan. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Walhamdulillahi tamla'ul mizan." Dan ucapan alhamdulillah akan memenuhi timbangan kebaikan. Sehingga seorang yang bersyukur dia harus mengucapkan alhamdulillah, dipuji Allah Subhanahu wa taala, baik itu ketika dia mendapatkan kebaikan ataupun ketika dia mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan. Sebagaimana kata Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika mendapatkan kebaikan, beliau mengucapkan alhamdulillah alladzi bi ni'mati tatimmu shalihat, dan ketika mendapatkan sesuatu yang tidak menyenangkan, beliau mengatakan alhamdulillahi ala kulli hal. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai keadaan. Kemudian yang ketiga, bentuk syukur adalah dengan menggunakan nikmat-nikmat itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita diberikan kesehatan, maka digunakan kesehatan itu dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kaki kita sehat, maka kita melangkahkan kaki kita di jalan-jalan kebaikan. Dan demikian seterusnya. Dan yang perlu diingat bahwa dari sekian banyak hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala, sangat sedikit yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah menyebutkan dalam Al-Qur'an, "Wa qalilun min ibadiyasy syakur." Dan sedikit sekali hamba-hambaku yang bersyukur. Maka pada kesempatan kali ini kita akan membahas tafsir dari surat Ar-Rahman yang terdiri dari 78 ayat, dan kita telah sampai pada ayat yang ke-14. Sebagaimana telah kita ketahui bersama, separuh dari surat ini berisi pernyataan dari Allah Subhanahu wa taala menanyakan kepada kita, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Rabbmu yang manakah yang engkau dustakan wahai jin dan manusia? Karena kenikmatan yang datang dari Allah sangat banyak sekali.
sedangkan kesyukuran hamba itu sangat sedikit sekali. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan manusia, itu menciptakan Nabi Adam alaihi salatu wassalam dengan kedua tangannya, dengan kedua tangan Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia, yang tidak sama dengan makhluknya. Dari mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan Nabi Adam? Min salsalin kal fakhar, dari tanah liat kering yang dipanaskan seperti tembikar. Bahkan Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan dari berbagai unsur tanah yang ada di muka bumi ini, dan itu mempengaruhi anak keturunannya. Nabi Adam alaihissalatu wassalam diciptakan oleh Allah dari tanah, sedangkan anak keturunannya diciptakan dari nutfah, dari air mani. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan makhluk yang kedua yang juga terkena beban syariat, yaitu jin. Wa khalaqal janna mim marijim min nar. Dan Allah menciptakan jin, yaitu tepatnya iblis dalam konteks ayat yang mulia ini, mim marijim min nar, dari ujung nyala api yang murni. Kita tahu api itu kan bertingkat-tingkat ya. Ada yang berwarna kuning, ada yang berwarna biru, merah. Yang paling ujung, yang paling panas itu mimmarijim minar. Marijim minar itu ujung dari api tersebut. Dan dari itulah Allah Subhanahu wa taala menciptakan iblis. Nabi SAW menyebutkan tentang 3 makhluk Allah, yaitu manusia, malaikat, dan jin. Dari apa mereka diciptakan? Kata Nabi SAW, khuliqatil malaikatu min nur. Malaikat diciptakan dari cahaya. Wa khuliqal jannu mim marijim min nar. Dan diciptakannya jin, yaitu iblis, dari marijim min nar, yaitu dari nyala api. Wa khuliqa Adamu mimma wusifa lakum. Dan diciptakan Adam alaihi salatu wassalam dari sesuatu yang kalian tahu sifatnya, itu dari tanah. Dan dari 3 makhluk ini, bentuk yang terbaik yang Allah ciptakan adalah manusia. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebutkan bahwa penciptaan malaikat itu yang terbaik. Allah tidak pernah menyebutkan jin dari api itu yang terbaik. Tapi ketika mengatakan Allah menciptakan manusia, maka diawali dengan 3 lapis sumpahnya dalam surat At-Tin. Lalu Allah mengatakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam sebaik-baik bentuk. Sehingga kalaulah manusia ingin mengagungi makhluk, sebagai contohnya misalnya, maka seharusnya mereka mengagumi manusia sendiri. Tidak perlu mengambil makhluk-makhluk lain dijadikan sebagai panutan ya, sebagai simbol dan seterusnya. Karena dari sekian banyak makhluk, justru manusialah yang terbaik bentuk penciptaannya. Meskipun manusia tidak memiliki sayap seperti para malaikat, meskipun manusia tidak sama dengan jin dan seterusnya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang manusia itu adalah makhluk yang terbaik, penciptaan yang terbaik. Allah bertanya kepada jin dan manusia, "Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban?" Nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan, wahai jin dan manusia? Kalian dulu tidak ada, diadakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalian dulu tidak ada, diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan nanti kalian akan mengalami fasa-fasa kehidupan yang berujung dengan kebaikan, yaitu surga yang penuh dengan kenikmatan. Seandainya manusia tidak diciptakan, maka manusia tidak merasakan kenikmatan. Sehingga diciptakannya manusia adalah nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang fasilitas hidup yang Allah berikan kepada manusia. Di antaranya Allah berfirman, Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Allah lah Rabb yang memelihara 2 terbitnya matahari dan Rabb yang memelihara 2 tempat terbenamnya matahari, yaitu terbitnya matahari di musim panas
dan tempat terbitnya matahari di musim dingin. Kita tahu matahari itu punya gerakan semu. Tempat terbitnya meskipun sama-sama dari timur itu bergeser, dan Allah yang menjaga sehingga terbitnya sesuai dengan peredaran waktunya. Setiap hari matahari senantiasa izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbit di keesokan paginya. Dan akan datang satu saat nanti matahari izin kepada Allah Subhanahu wa taala untuk terbit dari tempat yang biasa dia terbit, tapi Allah Subhanahu wa taala tidak mengizinkannya, sehingga matahari terbit dari tempat terbenamnya. Menjaga matahari tetap terbit dari tempat terbitnya itu adalah kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika terjadi dialog antara seorang nabi dengan raja yang kufur, yang dia menyatakan bahwa dia bisa menghidupkan dan bisa mematikan, maka nabi itu langsung mengatakan, coba balik matahari yang terbit dari barat, yang terbenam, yang terbit dari timur, dibalik terbit dari barat. Fabuhital ladzi kafar, maka dia tidak bisa. Karena kekuatan yang bisa menjaga matahari terbit dalam peredarannya itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Nabi SAW kepada Abu Dzar di sore hari ketika melihat matahari terbenam? Maka Nabi bertanya kepada Abu Dzar, "Atadri aina tadhhabu?" Tahukah engkau wahai Abu Dzar, di manakah perginya matahari ini? Qultu, kata Abu Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, Allahu wa rasuluhu a'lam. Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya. Dan mengucapkan Allahu a'lam adalah bagian dari akidah Islam. Sebagaimana Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullahu ta'ala menyebutkan di antara akidah Ahlussunnati wal Jamaah, maka mereka akan mengatakan Allahu a'lam ketika mereka tidak tahu ilmunya. Saat Nabi SAW masih hidup, maka para sahabat mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Tapi ketika sudah meninggal maka cukup Allahu a'lam, dan mengatakan Allahu a'lam bagian dari ilmu. Sehingga Abu Dzar mengatakan Allahu wa rasuluhu a'lam. Qala, maka Nabi menjelaskan, fa innaha tadhhabu hatta tasjuda tahtal arsy. Matahari itu pergi sampai dia bersujud di bawah arsy. Kita tahu seluruh makhluk ini bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita tidak tahu bagaimana sujudnya mereka. Matahari ini minta izin kepada Allah, fatasta'dzina fayu'dzanu laha. Dia minta izin untuk terbit dari tempat yang biasa dia terbit, dan diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Nabi, fayushiku an tasjuda, dan akan hampir saja tiba saatnya dia bersujud, fala yuqbala minha, tapi sujudnya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tasta'dzina fala yu'dzana laha, dan dia minta izin untuk terbit di tempat dia terbit, Allah tidak mengizinkannya. Fayuqalu laha, Allah mengatakan kepada matahari, irji'i min haitsu ji'ti, pergilah engkau dari tempat terbenammu, fatatlu'u min maghribiha, maka terbitlah matahari dari tempat terbenamnya. Untuk bisa bayangkan, matahari yang besar itu bisa berbalik, dan tidak ada kekuatan yang bisa melakukan itu kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah mengatakan Rabbul masyriqaini wa Rabbul maghribain. Kalaulah tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, maka sudah sejak dulu matahari terbit dari tempat terbenamnya. Sehingga tidak ada lagi kesempatan manusia untuk bertaubat, bahkan amalan ketika itu tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah waktu dekatnya hari kiamat. Ketika matahari masih berjalan dengan normal, manusia berkesempatan melakukan amalan kebaikan, maka ini sebuah kenikmatan. Sehingga Allah katakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Marajal bahraini yaltaqiyan. Dia membiarkan dua lautan mengalir, yang keduanya kemudian bertemu, yaitu Allah Subhanahu wa taala membiarkan dua lautan, yaitu sungai yang tawar dan lautan yang asin. Ini keduanya bertemu. Sungai yang tawar memiliki banyak manfaat untuk manusia,
bisa digunakan untuk mengairi sawah, bisa digunakan untuk minum dan yang lainnya. Sedangkan lautan yang memiliki sifat asin ini bisa mengeluarkan ikan-ikan segar, bahkan menjadikan kapal bisa berlayar, dan banyak lagi kenikmatan yang lainnya. Di antaranya nanti bisa mengeluarkan mutiara-mutiara. Bainahuma barzakhul la yabghiyan. Di antara keduanya terdapat batas yang tidak dilampaui oleh masing-masing. Ujungnya sungai itu akan bertemu dengan lautan, akan bertemu, menyatu. Tapi tidak akan pernah bercampur antara air laut dengan air sungai. Meskipun air laut itu banyak dibanjiri oleh sungai, tidak akan berubah keasinannya. Bayangkan seandainya percampuran itu menjadikan air laut menjadi tawar, sehingga dengan ketawarannya menjadikan lautan menjadi bau karena banyak bangkai-bangkai di sana. Karena di antara manfaat asinnya itu bisa mengawetkan, tidak berbau. Kemudian bagaimana kiranya kalau air tawar itu menjadi asin, jadi sungai-sungai menjadi asin, sehingga manusia tidak bisa minum. Meskipun dua air ini bertemu tapi tidak saling mempengaruhi, tidak saling kontaminasi. Dan itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada yang tawar dan dengan kebutuhannya, ada yang asin dengan berbagai manfaatnya. Sehingga Allah mengatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Kemudian Allah menyebutkan yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Keluar dari keduanya lu'lu' yaitu mutiara yang besar, wal marjan dan mutiara kecil yang berwarna merah yang bisa dijadikan sebagai perhiasan. Bahwa lautan yang asin tadi itu bisa menghasilkan mutiara, dan mutiara dari lautan. Dan ada yang mutiara-mutiara yang besar dan ada mutiara yang kecil yang indah yang dengannya manusia mendapatkan perhiasan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia? Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan nikmat adanya kapal. Dan kapal ini adalah satu-satunya alat transportasi yang bisa memuat barang dalam jumlah yang besar dan yang berat. Apa saja yang tidak mampu ditampung oleh alat transportasi lain, maka kapal mampu. Bahkan pesawat terbang itu mampu ditumpangkan di atas kapal, dan tidak sebaliknya. Pesawat terbang tidak akan mampu membawa kapal, tapi kapal bisa membawa pesawat terbang. Dan itu semua nikmat yang besar, sehingga kebutuhan manusia bisa dipindahkan dari satu daerah, satu wilayah, bahkan satu negara dipindah ke negara yang lainnya. Siapa yang menjaga kapal itu tetap berlayar? Semuanya dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walahul jawaril munsya'atu fil bahri kal a'lam. Kepunyaannya lah bahtera kapal-kapal yang besar, yang tinggi layarnya di lautan, kal a'lam, seperti gunung-gunung yang mengarungi lautan, yang dapat dinaiki oleh manusia, yang bisa membawa berbagai barang-barang yang menjadi kebutuhan mereka. Jadi nikmat adanya kapal yang bisa memindahkan barang. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam ayat yang lainnya tentang nikmatnya kapal yang bisa berlayar, Allah menyatakan alam tara annal fulka tajri fil bahri bi ni'matillahi. Tidaklah engkau perhatikan sesungguhnya kapal yang berlayar di lautan bi ni'matillahi, itu dengan nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala, liyuriyakum min ayatihi, agar diperlihatkan kepada kalian sebagian dari tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna fi dzalika laayatil likulli sabbarin syakur. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar menjadi tanda-tanda bagi orang-orang yang sangat bersabar dan sangat bersyukur. Jadi tidak hanya kita diciptakan, tapi fasilitas kehidupan pun dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika manusia butuh air, ada air yang tawar, ada air yang asin. Ketika manusia butuh memindahkan barang, ada kapal yang bisa berlayar di atas lautan. Maka Allah menyatakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan?
Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada di muka bumi ini, manusia yang diciptakan dengan sebaik-baik bentuknya, bahkan bumi yang demikian indahnya, matahari yang terbit dalam peredarannya, lautan yang demikian besarnya, semua yang Allah ciptakan itu pada saatnya Allah akan binasakan. Dan ini menunjukkan kekuasaan Allah yang luar biasa. Allah bisa menciptakan dengan demikian besarnya, demikian indahnya, dan dengan mudah Allah menghancurkan semuanya. Kalaulah itu adalah ciptaan makhluk, maka makhluk akan susah payah menciptakannya, dan mereka tidak ingin hancur karena mereka tidak punya lagi kekuatan. Tapi bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan mereka itu, makhluk yang banyak itu, mudah bagi Allah, dan menghancurkan mereka semua tidak berat bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala adalah Rabb yang maha kuasa. Allah bisa menciptakan dan dengan mudah menghancurkan, dan menciptakan lagi dengan mudah. Maka Allah mengatakan kullu man 'alaiha fan. Semua itu yang ada di bumi, manusianya maupun fasilitasnya, semuanya akan binasa. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan tetap kekallah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan yang tidak sama dengan makhluknya. Para ulama-ulama salaf dulu ketika membaca surat Ar-Rahman dan mereka telah sampai pada ayat yang ke-26-27, mereka senantiasa menggabungkan antara ayat yang ke-26 kullu man 'alaiha fan dengan ayat yang setelahnya wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Kenapa? Untuk menunjukkan kesempurnaan zat Allah Subhanahu wa taala dan menunjukkan kekurangan makhluk. Seindah apapun makhluk pada saatnya akan binasa, pada saatnya akan hancur. Tapi Allah Subhanahu wa taala senantiasa kekal, tidak hancur, tidak akan musnah. Sebagaimana dikatakan oleh Asy-Sya'bi, seorang tabi'in yang wafat tahun 103 di Kufah. Beliau mengatakan idza qara'ta kullu man 'alaiha fan, apabila kau membaca ayat kullu man 'alaiha fan, fala taskun, janganlah engkau berhenti hatta taqra'a, sampai engkau membaca wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram, dan yang tetap kekal adalah wajah Rabbmu yang memiliki kebesaran dan kemuliaan. Sehingga Allah bertanya, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan. Sampai ayat 45 Ustaz. يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان فإذا انشقت السماء
يومئذ لا يسأل عن ذنبه إنس ولا جان فبأي آلاء ربكما تكذبان يعرف المجرمون بسيماهم فيؤخذ بالنواصي والأقدام فبأي آلاء ربكما تكذبان هذه جهنم التي يكذب بها المجرمون يطوفون بينها وبين حميم آن فبأي آلاء ربكما تكذبان Apa yang di langit dan di bumi selalu meminta kepadanya. Setiap waktu dia adalah kesibukan. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kami akan memberi perhatian sepenuhnya kepadamu, wahai golongan manusia dan jin. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Wahai golongan jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus melintasi penjuru langit dan bumi, maka teruslah, kamu tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan dari Allah. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Kepada kamu jin dan manusia akan dikirimkan api dan cairan tembaga yang panas, sehingga kamu tidak dapat menyelamatkan diri darinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka apabila langit telah terbelah dan menjadi merah mawar seperti kilauan minyak, maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Maka pada hari itu manusia dan jin tidak ditanya tentang dosanya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Orang-orang yang berdosa itu diketahui dengan tanda-tandanya, lalu direnggut ubun-ubun dan kakinya. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa. Mereka berkeliling di sana dan di antara air yang mendidih. Maka nikmat Tuhanmu yang manakah yang kamu dustakan? Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kebutuhan para makhluk kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah diberikan fasilitas hidup yang luar biasa, tapi makhluk senantiasa membutuhkan penciptanya. Sehingga Allah menyatakan yas'aluhu man fis samawati wal ardi. Senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, baik para malaikat yang ada di langit maupun para makhluk yang ada di bumi. Mereka semua berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun sudah diciptakan, diberikan banyak fasilitas yang mencukupi berbagai kebutuhan, tapi mereka senantiasa membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kelemahan makhluk dan kekuasaan Allah yang sangat luar biasa. Bahkan makhluk yang tidak meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan murka kepadanya. Meminta, berdoa kepada Allah bagian dari ubudiyah, bagian dari penghambaan diri seorang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika dia berdoa berarti dia mengakui dia ini lemah, sedangkan yang kuat, yang perkasa, yang maha kuasa hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan ad-du'a'u huwal ibadah. Doa merupakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di sana ada ketundukan kepada zat yang diminta, itu Allah Subhanahu wa taala. Karena doa adalah ibadah, maka seorang tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh meminta kepada malaikat, kepada para nabi dan yang lainnya. Karena yang bisa memenuhi kebutuhan manusia hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Bahkan disebutkan dalam hadis yang panjang, hadis qudsi yang menyebutkan bahwa seandainya makhluk yang ada, jin dan manusia, yang pertama sampai yang terakhirnya,
semuanya berkumpul meminta kepada Allah Subhanahu wa taala seluruh permintaan-permintaan mereka. Allah penuhi apa yang mereka minta, tidak mengurangi kekuasaan Allah, kecuali hanya seperti sebuah jarum yang dimasukkan ke dalam lautan. Kita tahu jarum itu sangat kecil dan licin. Ketika dimasukkan ke dalam lautan, sebenarnya tidak ada air yang melekat dalam jarum itu. Artinya tidak mengurangi kekuasaan Allah yang sangat luas seperti lautan. Dan jarum itu tidak membawa air pun sama sekali. Artinya tidak mengurangi yang ada pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga manusia di antara bentuk syukurnya, bentuk ibadahnya adalah dengan meminta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga dikatakan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu, beliau menyebutkan bahwa aku tidak pernah resah apakah doaku dikabulkan atau tidak. Tapi yang aku resahkan adalah apakah aku masih diberikan ilham untuk berdoa atau tidak. Karena yang penting adalah keinginan untuk berdoa. Ketika seorang ingin berdoa, maka ijabah, kemustajaban doa itu, pengabulan doa itu akan bersama dengan keinginan tersebut. Sehingga hendaknya seorang muslim senantiasa mengisi hari-harinya dengan berdoa. Dan doa para jamaah rahimani wa rahimakumullah secara umum terbagi menjadi dua. Ada doa yang mutlak dan ada doa yang muqayyad. Doa yang mutlak adalah doa-doa yang umum yang bisa dibaca kapanpun dalam keadaan bagaimanapun. Misalnya doa permohonan ampunan. Allahumma gfirli ma qaddamtu wa ma akhartu wa ma asrartu wa ma a'lantu wa ma anta a'lamu bi minni antal muqaddimu wa antal muakhiru la ilaha illa anta. Dan doa-doa yang lainnya, maka ini bisa dibaca kapanpun. Dibaca antara adzan dan iqamah bagus, dibaca di sepertiga malam yang terakhir pun tepat. Umum dia. Inilah doa-doa yang mutlak. Kemudian ada doa-doa yang muqayyad, doa yang terikat dalam keadaan-keadaan tertentu. Misalnya membaca basmalah ketika akan makan dan minum, bismillah, itu juga bagian dari doa. Ketika seorang bangun dari tidurnya mengatakan alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, itu juga doa. Dan itu terikat, tidak bisa dibaca di tempat-tempat yang lainnya. Sehingga seorang perlu belajar bagaimana doa-doa yang disyariatkan baik dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, karena itu bagian dari ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah menyebutkan kulla yaumin huwa fi sya'n. Setiap hari, bahkan setiap waktu, dia Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa di dalam kesibukan. Apa kesibukan Allah sebagai Rabb yang maha perkasa, yang maha kuasa? Dijelaskan oleh Abu Darda secara mu'allaq, yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari secara mu'allaq, perkataan Abu Darda. Dan ini salah satu contoh tafsiran ayat dengan perkataan sahabat. Kata Abu Darda radhiyallahu ta'ala anhu, beliau seorang sahabat yang wafat tahun 32 Hijriah di Syam. Kulla yaumin huwa fi sya'n. Dia setiap waktu senantiasa dalam kesibukan. Apa kesibukan Allah? Yaghfiru dzamban. Allah mengampuni dosa para hambanya. Wa yakshifu karban. Allah menghilangkan kesusahan di antara para hambanya. Wa yarfa'u qauman. Allah angkat satu kaum. Wa yadau akharin. Allah rendahkan kaum yang lainnya. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa dalam kesibukannya menghidupkan, mematikan, meninggikan, merendahkan, menjadikan miskin, menjadikan kaya, menyembuhkan seorang yang sakit, kemudian menjadikan seorang yang takut menjadi aman, dan banyak lagi yang lainnya. Kesibukan Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makhluknya sangat banyak, dan itu mudah bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kami ketika sampai pada ayat ini ya, kita tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala Rabb yang maha perkasa, maha agung, yang luar biasa. Itu saja dikatakan oleh Allah kulla yaumin huwa fi sya'n. Allah setiap harinya, setiap waktunya dalam kesibukan. Maka bagaimana kiranya makhluk? Tentunya makhluk ini harus menyibukkan dirinya dalam kebaikan. Sehingga dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, kami para sahabat
itu tidak suka dengan orang-orang yang pengangguran, orang-orang yang tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupan dunianya dan juga tidak melakukan hal yang bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya. Allah saja itu sibuk, maka bagaimana manusia bisa bersantai, bisa tidak terlalu banyak kegiatan? Maka ini kurang tepat. Hendaknya seorang muslim menjadi orang-orang yang produktif. Allah menyebutkan fa idza faraghta fansab. Apabila engkau telah faragh, telah longgar, fansab, maka siap-siap dengan kesibukan berikutnya. Jadi senantiasa seorang muslim adalah seorang yang dalam kebaikan karena dia mengisi hari-harinya dengan berbagai amalan-amalan yang utama. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan wahai jin dan manusia. Sanafruhu lakum ayyuhats tsaqalan, kami akan perhatikan sepenuhnya kepada kalian wahai jin dan manusia. Artinya jin dan manusia ini adalah makhluk yang akan diberikan beban syariat. Allah akan perhatikan apa yang mereka lakukan, apakah kebaikan ataukah keburukan. Nanti mereka akan dihisab dan ujungnya mereka akan dimasukkan ke dalam surga ataukah ke dalam neraka. Sehingga kita harus meyakini para jamaah rahimani wa rahimakumullah, sebagaimana manusia itu mukallaf, terkena beban syariat. Kalau kita melakukan kebaikan dapat pahala, melakukan keburukan dapat dosa. Jin pun demikian. Jin juga sama. Ketika mereka mengganggu manusia, mereka berdosa. Ketika mereka melakukan ketaatan dapat pahala. Dan nanti jin itu akan masuk ke dalam surga. Bahkan jin akan menikah dengan sesama jenis mereka, artinya sama dari bangsa jin, sebagaimana disebutkan dalam perkataan-perkataan para salaf. Yang jelas bahwa meskipun jin itu mukallaf, tapi tidak ada rasul yang diutus di kalangan bangsa jin. Tidak ada. Rasulnya hanya satu, yaitu Rasulullah Muhammad SAW saja. Sehingga Rasulullah Muhammad SAW itu rasul yang terbaik, karena rasul yang terakhir yang syariatnya berlaku sampai hari kiamat. Rasul untuk kalangan manusia dan untuk bangsa jin. Kita sudah sering membahas bagaimana jin itu mempersiapkan bekal untuk menghadiri majelisnya Nabi SAW. Jadi beliau SAW itu punya majelis kajian untuk bangsa jin. Dan salah satu yang diajarkan kepada mereka surat Ar-Rahman ini diajarkan kepada bangsa jin, sehingga mereka mengatakan, kami tidak mendustakan kenikmatan wahai Rabbku, walakal hamdu, dan kepujian hanya untukmu. Mereka belajar kepada Nabi SAW karena mereka tidak punya rasul yang ada pada bangsa mereka, sehingga mereka pulang menyebarkan dakwah kepada rekan-rekannya dari kalangan bangsa jin. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ardi fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Wahai jin dan manusia, jika kalian mampu untuk menembus penjuru langit, maka tembuslah, dan kalian tidak akan mampu menembusnya kecuali dengan kekuatan. Banyak kaum muslimin yang menganggap ayat ini sebagai salah satu indikasi manusia bisa menembus luar angkasa. Kalau kalian mampu tembus, maka tembuslah. Padahal ayat ini konteksnya pembicaraannya nanti pada hari kiamat. Karena setiap ayat itu ada munasabatnya, ada keterkaitannya dengan ayat sebelum dan setelahnya. Konteks ayat ini adalah nanti pada hari kiamat. Kalaulah kalian mampu keluar dari persidangan Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, maka silakan kalian keluar. Tidak dihisab oleh Allah, tidak disidang oleh Allah, silakan keluar. Dan kalian tidak akan mampu keluar kecuali dengan kekuatan. Kalian punya kekuatan, bisa terbang, itu baru bisa keluar. Itu pun nanti ada ancaman setelahnya, itu akan dilempar dengan api, sehingga manusia pun tidak akan bisa keluar dari sidang Allah Subhanahu wa taala. Sehingga yang jelas bahwa ayat ini bukan menyebutkan tentang kondisi di dunia, tapi ini nanti kondisi di akhirat. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan. Yursalu 'alaikuma syuwadun min narin wa nuhasun fala tantasiran. Kepada kalian berdua wahai jin dan manusia dilemparkan nyala api kalau kalian mau keluar dari persidangan pada hari kiamat, dan disiapkan cairan tembaga.
Kalau mau keluar itu akan dihukum seperti itu. Fala tantasiran, sehingga kalian tidak mampu menyelamatkan diri, tidak bisa saling menolong. Ini kondisi pada hari kiamat, bukan kondisi ketika di dunia. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Fa idan syaqqatis samaa'u fakanat wardatan kaddihan, apabila langit telah terbelah menjadi merah mawar seperti kilauan minyak. Langit yang 7 lapis, yang sangat luas tanpa ada keretakan, pada hari kiamat pun akan runtuh menimpa bumi, akan meleleh, jatuh menimpa bumi, terbelah, karena Allah Subhanahu wa taala menghancurkan makhluk yang besar itu. Kita tahu pada hari kiamat semua makhluk akan binasa kecuali yang dikecualikan. Di antaranya adalah surga, neraka, arsy, kursi, ruh, dan ajabuz zanab, ya, tulang ekor. Adapun yang lainnya, gunung, langit, semuanya akan hancur binasa. Bahkan matahari pun akan hancur, bintang gemintang akan jatuh. Jadi langit yang besar akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Sebagai penutup kajian pada sesi kali ini, kita sebutkan ayat yang sepertinya tampak bertentangan dengan ayat yang lainnya dan bagaimana komprominya. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang kehidupan pada hari kiamat. Fa yauma idzil la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Pada hari itu pada hari kiamat, la yus'alu an dzambihi, dia tidak ditanya tentang dosanya siapa? Insu wala jan, yaitu manusia dan jin. Manusia tidak ditanya tentang dosa mereka ketika pada hari kiamat. Ayat ini secara zahir tampak bertentangan dengan ayat yang lainnya. Allah menyebutkan dalam surat Al-Hijr pada ayat 92 dan ke-93. Allah mengatakan, "Fa wa rabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu yaf'alun amma kanu ya'malun." Maka demi Rabbmu, la yas'alannahum, sungguh kalian akan ditanya. Kalian semua pasti akan ditanya. Kami akan menanyai mereka semuanya. Ajma'in amma kanu ya'malun, tentang apa yang telah mereka lakukan. Jadi ada dua ayat, yang satu mengatakan la yus'al, mereka tidak ditanya, sedangkan ada ayat mengatakan la nas'alannahum, kami akan menanyakan mereka. Maka kita harus meletakkan ayat demi ayat dalam tempatnya, sehingga dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbarunal Qur'an walau kana min indi ghairillahi lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Apakah kalian tidak tadabbur Al-Qur'an, merenungi Al-Qur'an? Seandainya Al-Qur'an datang dari selain Allah, lawajadu fihi ikhtilafan katsira, niscaya kalian akan temukan banyak ayat yang kontradiksi. Apa kata Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Qawaidul Hisan Al-Muta'alliqah bi Tafsiril Qur'an, yang berisi 70-an kaidah tafsir Al-Qur'an. Di antaranya kaidahnya, beliau mengatakan al-ayatul qur'aniyah allati zahiruha at-tadadu yajibu hamlu kulli naw'in minha ala halin bihasabi ma yaliku wa yunasibul maqam. Ayat-ayat Al-Qur'an yang zahirnya tampak bertentangan, maka wajib dipahami sesuai dengan konteks dan kedudukannya. Jadi ketika kita paham konteksnya, kita tahu ayat itu tidak saling bertentangan. Yang dimaksudkan bahwasannya la yus'alu an dzambihi insu wala jan, mereka pada hari itu tidak ditanya dosa-dosa mereka. Maksudnya pertanyaan untuk pemberitahuan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak perlu tanya tentang dosa mereka. Kenapa? Karena Allah Maha tahu. Allah tahu apa yang mereka lakukan, apa yang mereka tampakkan, apa yang mereka sembunyikan. Allah tahu semuanya, sehingga tidak perlu Allah bertanya dosamu apa saja, tidak perlu. Itulah yang Allah maksudkan dengan la yus'alu an dzambihi insu wala jan. Sedangkan pertanyaan yang ditetapkan as-su'alul mutsbit, kata Syekh As-Sa'di, pertanyaan yang ditetapkan adalah pertanyaan untuk meminta pertanggungjawaban. Sehingga Allah katakan dalam surat Al-Hijr tadi,
Fawarabbika lanas'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Demi Rabbmu, maka kami pasti menanyai mereka semuanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Untuk memudahkan dalam memahami, terkadang ya hakim itu tanya kepada terdakwa bukan karena tidak tahu. Sudah terlalu banyak data yang dimiliki hakim tentang kesalahan terdakwa, tapi di persidangan hakim sengaja tanya, pada hari ini apa yang kamu lakukan? Ceritakan apa yang kamu kerjakan di tempat itu. Hakim sudah tahu. Tapi kenapa? Supaya hakim mengatakan itulah kesalahanmu. Kau telah melanggar pasal ini, undang-undang itu. Jadi menanyakan ini bukan berarti hakimnya tidak tahu. Itu manusia dengan manusia. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala? Walillahil matsalul a'la. Sehingga la yus'alu an dzambihi, itu pertanyaan yang berkaitan tentang pemberitaan Allah tidak butuh. Sedangkan fayauma idin fawarabbika lanas'alannahum ajma'in yang ditetapkan adalah pertanyaan untuk meminta pertanggungjawaban. Bahkan sampai disebutkan dalam sebuah hadis, ada seorang hamba yang ditanya dosanya, ata'rifu dzamban kada, ata'rifu dzamban kada. Coba kamu melakukan dosa ini enggak, dosa itu enggak? Kata dia, "Na'am." Punya enggak alasan kenapa kok melakukan dosa itu? Kata dia, enggak ada. Sampai disebutkan dalam hadis itu dia menyangka dia binasa hari itu. Karena semuanya dosa. Kemudian Allah ampun dosa-dosanya. Dan inilah pertanyaan yang ditetapkan dalam surat Al-Hijr pada ayat yang ke-92 dan 93 itu. Kenapa manusia itu tidak ditanya tentang dosanya? Karena pelaku dosa itu sudah kelihatan pada hari kiamat. Sebagaimana Allah sebutkan, yu'raful mujrimuna bisimahum fayu'khadhu bin nawasi wal aqdam. Mereka orang-orang yang berdosa dikenali dengan simahum, dengan tanda-tanda yang ada di wajah mereka. Apa tandanya? Ini pelaku dosa, ini pelaku kemaksiatan. Apa tandanya? Tandanya dua, yaitu hitamnya wajah-wajah mereka dan birunya mata-mata mereka. Apa kata tokoh tabi'in di Basra, yaitu Al-Hasan ibnu Abi Hasan Al-Basri, ketika menafsirkan ayat yang mulia ini? Beliau mengatakan bisawadil wujuh wa zarakil a'yun. Kita tahu ini pelaku dosa dari mana? Bisawadil wujuh, dari gelapnya wajah, wa zarakil a'yun, dan birunya mata-mata. Apa kata Allah dalam Al-Qur'an? Wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu wa yaumal qiyamati taral ladzina kadzdzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Pada hari kiamat engkau akan melihat orang-orang yang mendustakan Allah dulu di dunia. Wujuhuhum muswaddah, wajah mereka itu hitam. Alaysa fi jahannama mathwal lil mutakabbirin. Bukankah neraka jahanam adalah tempat kembali bagi orang-orang yang menyombongkan diri? Ini dalil tentang hitamnya wajah. Kemudian dalil yang lainnya dalam surat Thaha ayat yang ke-102, yauma yunfakhu fis suri wa nahsyurul mujrimina yauma idzin zurqa. Pada hari ditiupkannya sangkakala dan kami kumpulkan manusia-manusia yang berdoa, wa nahsyurul mujrimin, kami giring orang-orang mujrim pelaku dosa, yauma idzin zurqan, pada hari itu mata mereka biru muram. Sehingga tidak perlu lagi tanya, kalau wajahnya hitam, matanya biru, pasti pelaku dosa. Enggak perlu lagi ditanya tentang dosanya. Kemudian Allah mengatakan, fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Ketika banyak manusia yang dimasukkan ke dalam neraka karena dosa mereka, ada orang-orang yang beriman yang diselamatkan, maka itu adalah kenikmatan. Hadhihi jahannamul lati yukadzibu bihal mujrimun. Inilah neraka jahanam yang didustakan oleh orang-orang yang berdosa ketika di dunia. Yatufuna bainaha wa baina hamimin an, dan mereka berkeliling di antara air yang mendidih yang mencapai puncaknya. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban, maka nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Kita ingin menyebutkan bahwa hamimin an, kata an itu sama dengan yang Allah sebutkan di surat Al-Ghasyiyah. Sebagaimana Allah sebutkan tentang orang-orang yang berdosa, yaitu disebutkan tentang an, ya, aniyah, ya. An ini adalah kondisi yang sangat puncak, ya. Hamim itu air yang mendidih, sedangkan an itu aniyah kalau dalam bentuk muannasnya, perempuannya itu adalah dalam puncak yang
sangat tinggi lagi. Jadi penghuni neraka waliyadzubillah itu mereka tidak ada minuman kecuali, tidak ada tempat kecuali mereka ini berada di antara api dengan air yang mendidih. Jadi saking panasnya api sehingga mereka pun minumnya la yusminu wa la yughni min ju', tidak bisa menjadikan mereka gemuk dan tidak bisa menghilangkan rasa lapar, tapi justru memotong usus-usus mereka. Setelah Allah menyebutkan ada makhluk yang disiksa di neraka, Allah katakan fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Nikmat Rabbmu yang manakah yang kalian dustakan? Apa maksudnya? Ketika ada makhluk yang disiksa karena dosa-dosa mereka di dunia, ternyata kalian diselamatkan dari semua itu, dan itu nikmat. Jadi nikmat yang terbesar adalah ketika seorang itu diselamatkan dari neraka dengan berbagai siksaannya dan dia dimasukkan ke dalam surga. Sehingga Allah katakan faman zuhziya anin nari wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka itu adalah keberuntungan. Kalau kita renungkan, yang menciptakan kita Allah, yang memberikan fasilitas Allah, yang memberikan hidayah kita Allah, dan nanti ketika ujungnya masukkan ke surga Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang memudahkan jalan ini? Semuanya Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah ada makhluk, ada manusia lain yang diletakkan di tempat yang buruk, diberikan keinginan yang buruk sampai dimasukkan di tempat terburuk yaitu neraka. Sehingga Allah katakan fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas berbagai nikmat yang Allah berikan kepada kita. Semoga ayat-ayat ini menjadi pemantik semangat kita dalam beribadah, karena dari sekian banyak makhluk kita terpilih menjadi orang yang terbaik. Bahkan orang-orang yang diberikan kebaikan dimudahkan dalam berbagai amalan kebaikan, dan itu sebuah kenikmatan. Ana mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Kita akhiri wasallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.